Selamat ya. Ayo, mari kita semua duduk. Selamat. Ini tahun kelima aku bersama Lu Yunting. 2000 YY. Untuk ketiga kalinya dia meninggalkan aku sendirian. Di tengah pernikahan. Waktu baiknya sudah lewat. Kenapa kepala pabrik Lu belum datang juga? Aduh, kalau tidak salah ingat, Lu Yunting ini seharusnya sudah ketiga kalinya kabur dari pernikahan, ya? Seperti kata pepatah, segala sesuatu jangan sampai 3 kali. Apalagi untuk urusan besar seperti pernikahan. Lu Yunting ini terlalu keterlaluan. Betul sekali. Iya. Yanting, mungkin Yunting ada urusan di pabrik. Aku akan mencarinya. Tidak usah. Kakak Ipar, kenapa kamu keluar? Aku mau lihat, urusan apa yang dimiliki Lu Yunting. Yang lebih penting daripada menikah. Benar juga ya. Mana ada urusan yang lebih penting dari pernikahan? Kak Yanting. Kamu kabur dari pernikahan untuk menemaniku. Kakak ipar tidak marah kan? Tidak. Seluruh kompleks perumahan. Siapa yang tidak tahu? Kalau King Zhu hanya mau menikah denganku, dia bahkan demi aku, sampai memutuskan hubungan dengan keluarganya. Selain aku, siapa lagi yang mau menerimanya? TAPI. Ini sudah ketiga kalinya kamu kabur dari pernikahan untuk menemaniku. Seberapa sabar pun kakak ipar, pasti dia akan marah juga, kan? Aku ini cuma adik tetangga yang tidak penting saja. YY. Masa sih kamu tidak penting? Kamu adalah orang yang sangat penting di hati kakak. Kakak iparmu sudah 5 tahun mengikutiku tanpa status. 3 kali saja tidak akan pergi. 30 kali pun. Dia tidak akan pergi. Sudah 5 tahun mengikutiku tanpa status. 3 kali saja tidak akan pergi. 30 kali pun. Dia tidak akan pergi. Dulu, aku pikir aku akan bersama Lu Yunting. C'est la mania. Aku meninggalkan orang tua dan pergi jauh demi dia. Dia juga berjanji akan baik padaku seumur hidup. King Zhu, aku, Lu Yunting, tidak akan pernah mengecewakanmu seumur hidup. Sampai akhirnya. Adik Mazak et Sil Lu Yunting. Liu YY, vaincu. King Zhu. Ini adalah adik yang tumbuh besar bersamaku sejak kecil. Liu YY. Keluarga sedang ada masalah. Dia datang un truc bergantung pada kita. Sebagai kakak ipar, kamu harus merawatnya dengan baik. Sejak hari itu, semuanya berubah. Sen Xingzhu, di mana etika kedokteranmu? Yi adalah adikku. Meskipun kamu cemburu, seharusnya kamu tahu batas. Apa yang terjadi? Tadi jelas-jelas. Jangan pura-pura. YY paling takut sakit. Mungkinkah dia yang melakukannya sendiri? Kenapa dulu aku tidak menyadari? Kamu begitu pisik. Aku. Kakak ipar mungkin tidak sengaja. Aku baik-baik saja, Kak Yunting. Jangan salahkan kakak ipar. Karena fitnah en Liu YY. Aku dan Lu Yunting mengalami pertengkaran tak terhitung jumlahnya. Setiap kali menyangkut Liu Yi. Di mata Lu Yunting, aku selalu disalahpahami dan diabaikan. Tapi kali ini, Lu Yunting. aku lelah. Aku memutuskan untuk melepasmu. Halo, siapa ini? Ibu. Aku ingin pulang. Xiaozhu. Ibu juga sangat merindukanmu. Cepat pulanglah. Kami tidak akan memaksamu lagi untuk menikah dengan keluarga Gu. Ibu. Aku setuju untuk menikah dengan keluarga Gu. Si Chun.
Dr. Kamu sudah bekerja dengan sangat baik. Kenapa tiba-tiba mau pindah rumah sakit? Legipula. Bukankah kamu sebentar lagi akan menikah? Aku cuma ingin tinggal lebih dekat dengan rumah. Soal pernikahan, biarkan saja mengalir secara alami. Tunggu kabar dariku. Baiklah. Kingzu, kamu benar-benar beruntung. Aku sudah dengar. Kepala pabrik Lu sudah mengeluarkan uang banyak untukmu, membeli sebuah jam tangan dari luar negeri. Harganya paling tidak ribuan. Gadis mana yang menikah, mendapatkan mas kawin seperti ini? Pasti akan membuat orang lain iri mati. Kingsu, ada apa? Tanganku terbentur, Tanganya tidak apa-apa. tapi jam tangannya. Yongponting kamu tidak apa-apa. Soal jam tangan itu. Saat kita menikah nanti, aku akan belikan kamu yang terbaik. Tidak usah. Sekarang kondisi pabrik tidak bagus. Hematlah uang. Kingsu, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan kamu menikah denganku dengan perasaan terpaksa. Aku ingin kamu menjadi Penggantin paling bahagia di dunia. Wah, jam tangannya sangat indah. Ini kan jam tangan yang dibelikan dengan harga mahal dari luar negeri oleh kepala pabrik Lu. Yi, aku benar-benar iri padamu. Katanya harganya bisa mencapai ribuan. Yi, kakak Lu sangat baik padamu. Kingsu, hari ini ada urusan mendadak di pabrik. Jadi tidak sempat menjemputmu. Kebetulan hari ini juga ulang tahun Yi. Bagaimana kalau pernikahannya kita tunda 1 minggu lagi? Aku janji. Lain kali, apapun yang terjadi, aku pasti akan menjemputmu tepat waktu. Kakak ipar, lihat, jam tanganku cantik tidak? Kingsu, jam tangan ini sebenarnya dipesan untukmu. Tapi karena Yi suka, aku berikan saja padanya. Kamu tidak keberatan, kan? Kak Yanting. Cepat suruh kakak ipar masak. Aku ingin makan daging rebus talas. Sweater merahmu ini dari mana? Semuanya sedang merayakan ulang tahun Yi. Kamu kenapa sih? Baju ini punyaku. Y suka. Jadi aku berikan padanya. Hari ini kan ulang tahun Yi. Kamu kan kakak ipar. Nggak siapin apa-apa. Pontaska? Kakak, apa aku seharusnya tidak memakainya? Kalau gitu, aku lepas dan kembalikan saja padamu. Jangan dilepas. Kuma sepotong baju. Sudah dipakai ya sudah. Shen Kingsu, kapan kamu jadi seribe ini? Aku. Kita kan satu keluarga. Jangan sampai merusak keharmonisan. Ayo, mari kita makan dulu. Makan. Iya, benar. Sudah lama dengar keahlian masak kakak. Hari ini kita beruntung bisa mencicipinya. Iya, betul. Kingsu, kamu masih berdiri di sini ngapain? Cepat buatkan rebusan talas dengan daging. Anggap saja sebagai permatan mafantuk YY. Yanting. Coba makan rebusan talas dengan daging ini. Kingsu, enak banget. Masakanmu benar-benar luar biasa. Jangan berdiri saja. Cepat duduk dan makan bersama. Aku ambilkan untukmu. Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa, cuma alergi talas sedikit. Sebentar lagi akan membaik. Alerginya separah ini, masih bilang nggak apa-apa? Mulai sekarang kamu dilarang pegang talas lagi. Dengar nggak? Eyo, aku antar kamu ke puskesmas. Kingzu, kok alergimu separah ini? Kalau datang lebih telat lagi, tanganmu bisa cacat. Shen Kingsu. Apa kamu sampai segitunya tidak terima Yi, menyebarkan rumor di luar, kalau dia punya hubungan tidak senonoh denganku? Apa kamu mau membuat seorang
Gadis yang bersih, mati tertekan? Apa kau mau membunuh seorang gadis tak bersalah dengan cara seperti ini? Dit Matamu. Aku memang orang seperti itu. Sekarang ada orang yang menyebarkan rumor di luar. Bilang Yi hamil sebelum menikah. Beberapa waktu terakhir ini, dia cuma pernah periksa ke puskesmas kalian. Dan kamu, selalu cemburu buta padanya. Rumor tak jelas begini. Quel au but quand Camus? Siapa lagi? Yang memeriksanya bukan aku. Dan sebagai seorang dokter, tugas kami adalah melindungi privasi pasien. Liu Yinting. Seberapa serius dan hormatnya aku terhadap profesi dokter ini, kau yang paling tahu. King Su. Kak Yanting, orang-orang di luar bilang aku ini pelacur perusak rumah tangga orang. Aku nggak mau hidup lagi. Sudah. King Su. Kamu harus klarifikasi untuk Yi, di depan semua orang. Bilang dia tidak hamil, tidak merusak rumah tangga orang. Semua ini terjadi karena kamu cemburu dan bicara sembarangan. Yi masih seorang gadis. Masalah ini terlalu besar dampaknya baginya. Hanya dengan kamu yang mengaku dulu. Nama baiknya baru bisa bersih kembali. Nama baiknya sudah bersih. Kalau aku, Apa-apaan ini? Ini kan Liu Yi sendiri yang mau periksa. Aku baik hati mengingatkannya, kalau dia mungkin hamil, suruh dia periksa lebih lanjut. Dia malah bilang kami menodai nama baiknya. betul. Dan juga kepala pabrik lu itu. Benar-benar buta dan tunggu. Doctor, ada yang melaporkanmu secara anonim. Katanya etika dan perilaku profesionalmu bermasalah. Permohonan mutasimu tidak disetujui. Apa? Doctor, ada yang melaporkanmu secara anonim tentang masalah etika dan perilaku profesionalmu. Permohonan mutasimu tidak bisa diproses. Apa? Doctor, kamu harus segera menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, tidak hanya permohonan mutasimu yang gagal. Karirmu sebagai dokter pun bisa berakhir. Direktur Liu, En date à Usikap Kerjaseya. sebenarnya karena alasan apa saya dilaporkan? Doctor, kamu dan manajer Lu kan sebentar lagi menikah. Apakah ada masalah di antara kalian berdua? Sebaiknya kamu sekarang cepat-cepat pulang dan jelaskan semuanya padanya. Mungkin masih bisa diselamatkan. Liu Yinting. Apakah kamu yang melaporkanku secara anonim ke direktur? YYY bilan. Dokter yang memeriksanya adalah dokter yang paling dekat denganmu. Berani kamu bilang hal ini tidak ada hubungannya denganmu? Shen King Su. Kalau aku bilang akan menikahimu, pasti akan kulakukan. Jadi kamu tidak perlu melanggar etika kedokteran untuk memfitnahi. Aku melaporkanmu. Juga agar kamu benar-benar mengingat pelajaran ini. Cepatlah klarifikasi nama baik. Un tuc YYY. Jadi benar kamu? Kakak Yunting. Kalau kakak ipar tidak mau ya sudah. Kalau soal ini, kamu tidak bisa mengklarifikasi untuk Yi. Baik. Menurutku pernikahan ini lebih baik dibatalkan saja. Tidak bisa. Laporan mutasi tidak boleh ditahan. Hanya jika laporan mutasi disetujui. Aku bisa kembali ke Jingdu untuk bekerja sebagai dokter. Baik. Aku akan klarifikasi untuknya. Tapi kamu harus menarik surat laporanmu. Seiya. Shen Qingxu. Dengan sengaja memfitnah Liu Yi hamil. Merusak keharmonisan rumah tangga orang lain. Semua ini karena saya. Saya iri padanya. Saya picik. Saya mudah cemburu. Saya bukan manusia. Aku ini pensamburu dan muda samburu. Aku bukan manusia. Kérazin. Kérazin Suaramu. Aku, Shen Qingxu. S'engagement fitna Liu YYY à 1000. Merusak rumah tangga orang. Semua ini karena aku picik. Aku iri padanya.
Aku mudah cemburu. Aku. Aku bukan manusia. Dokter Sen biasanya, Orangnya baik. masa ia melakukan hal seperti ini? Iya, Benar-benar tak terduga. Tenang saja, semuanya. Sol Shen Kingsu. Dia hanya sesaat tidak sadar. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik, agar dia tidak mengulangi kesalahan ini. Dan mempermalukan pabrik kita. Liu Yinting. Sekarang bisakah surat laporannya dicabut? Tidak. Kamu sekarang, segera tulis surat pernyataan penyesalan. Akan kupasang. Sebagai peringatan untukmu. Haruskah segitunya? Ini un tu Québécois YY. Dan juga untuk kebaikanmu. Bagus. Aku akan mencabut surat tuduhan. Jangan pernah fitnah Yi lagi. Dr. Shen, permohonan mutasimu sudah disetujui lebih awal. Besok, kamu bisa ambil dan langsung lapor. Terima kasih, Direktur. Oh, Dr. Shen. Ada orang yang membawakanmu surat. Lihatlah. Laporan mutasi sudah keluar. Permohonan pernikahan Cat. juga sampai. Sudah waktunya pergi. Uang yang kusimpan itu kemana? Kok belum masak? YY Sud à la part. Uang 1.000 yuan yang kusimpan itu kemana? Oh. Begini. Yi mau coba berdagang di kota. Biar bisa mandiri. Jadi aku kasih uang itu. Kepadanya. Kamu tahu nggak, uang itu kukumpulkan selama 3 tahun. Camus. Dulu kan kamu bukan orang yang pelit-pelit amat. Qui n'a pas ses 40. Selalu cari-cari kesalahan Yi. Karena uang itu untuk persiapan pernikahan kita. Kingsu. Aku tahu kamu sudah berusaha keras untuk menikah denganku. Aku juga ingin kasih kamu pernikahan yang layak. Tapi, semua hal ada prioritasnya. Keluarga Yi sedang kesusahan. Aku, sebagai kakaknya, pasti harus membantunya soal pernikahan besok lusa. Menurutku, cukup sederhana saja. Mazak Bebera Paidongan, ada Campesta Kessil. Gak akan keluar banyak uang. Ternyata di hatimu, pernikahan kita cuma perlu mengadakan pesta pernikahan sederhana. Bahkan gak sebanding dengan ulang tahun Yi tiap tahun. Setidaknya dia masih dapat Jam Tangandan Bajubaru. Apa ini? Kapan kamu diam-diam mengajukan permohonan pernikahan tanpa sepengetahuanku? Semua dokumen Yang d'Hyperlucan. Sudah kusiapkan. Nanti kamu tinggal ikut aku ke kantor catatan sipil saja. baik. Aku tidak enak badan. Kamu baik-baik saja? Jean Gantakut. Aku antar kamu ke rumah sakit.
King Su. Untuk kali ini. Harap maklum dulu ya. Setelah kita menikah nanti, akan kubelikan yang baru untukmu. Ah. Gelang ini kualitasnya bagus sekali. Desainnya juga bagus. Sangat cocok dipakai saat pernikahan. Ini hadiah pernikahan dari suamimu, ya? Keluargamu sedang ada masalah. Kalau tidak, pasti tidak tega menjualnya. Ini. Kakak Ipar, Kakak Yunting sudah setuju memberikan uang itu padaku. Kalau kamu tidak mau meminjamkannya, katakan saja. Mengapa uangku malah kamu curi? Kalau kamu mau memfitnahku, sebaiknya tunjukkan buktinya. Aku tidak punya bukti. TAPI. Aku punya saksi. Yi, bukankah uang 100.000-mu hilang? Aku melihat, wanita inilah yang mengambilnya. Dia menjual sebuah gelang, pasti itu hasil curian. Aku. Kakak ipar. Kenapa lari tergesa-gesa? Jangan-jangan. Karena merasa bersalah? Kalian mau apa sebenarnya? Itu modal usahaku. Kalau kamu tidak mau mengembalikannya, maka kami terpaksa meminta kakak ipar untuk diperiksa. Lepaskan aku, tolong. Dasar perempuan, cukup keras kepala juga ya. Sungguh menggairahkan. Lepaskan aku. Shen Qingzu, hari ini aku akan menghancurkan reputasimu. Aku bukan Marga Liu. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Kakak Ipar, aku tidak melihat apa-apa. Kumohon jangan dorong aku ke air. Aku tidak mau mati. Yi. Yunting, selamatkan aku. Yunting, selamatkan aku. Kak Yunting. Seluruh tubuhku sakit sekali. Kupikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Kak Yunting, aku benar-benar tidak berniat merusak rumah tanggamu. Aku bisa pergi besok. Kumohon kakak ipar lepaskan aku. Bukan seperti itu. Aku tidak. Mereka berdua bekerja sama menjebakku. Aku tidak melakukannya. Kak Yunting, aku bisa menghilang sekarang juga. Semoga kakak dan kakak ipar bahagia. Shen Qingsu. Mintamaf pada YYY. Lui Yunting. Aku tidak. Dia yang berbohong. Kenapa kau tidak percaya padaku? Kenapa aku selalu disuruh minta maaf? Kak Yunting,
Jangan suruh kakak ipar minta maaf. Aku bisa pergi sekarang. Aku yang mengganggu kalian. Shen Qingxu. Kapan kau bisa seperti pengertian dan baik hati? Kau tinggal saja di sungai, dan introspeksi dirilah. Yunting. Qingzhu. Jangan lagi selalu menyasar Yi. Mengingat hubungan kita selama 3 tahun ini. Kali ini aku tidak akan memasukkanmu ke penjara. Renungkanlah baik-baik di ruang kurungan. Yunting. Zhonggang. Kamu tahu aku paling takut gelap. Kamu tidak boleh mengurungku. Kumohon, percayalah padaku, sekali saja. Percayalah padaku. Kak, kepala pabrik Lu menyuruhku membawakanmu air. Kak, kamu baik-baik saja. Kak? Kak. Lebih baik aku antar kamu pulang dulu. Kalau ada kesalahpahaman, nanti kita jelaskan pada kepala pabrik. Besok kalian kan akan menikah. Kami masih menunggu minum anggur pernikahanmu. Menikah? Ha. Shen Qingzhu. Lihatlah. Inilah hasilnya setelah kau tinggalkan keluarga, dan setia mati-matian selama 5 tahun. Qingzhu sudah di ruang kurungan, sudah semalaman penuh. Dia memang selalu takut kedinginan dan takut gelap. Badannya mungkin tidak akan kuat. Kak Yunting. Ah. Apa kamu khawatir sama kakak ipar? Kalau gitu, ayo kita pergi ke ruang kurungan di pabrik. Kakak iparmu sudah dikurung lama sekali. Harusnya dia sudah belajar. YY. Kamu tenang saja. Karena aku sudah berjanji sama paman dan bibi. Aku akan memperlakukanmu seperti adik sendiri. Mulai sekarang, aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Termasuk kakak iparmu. TAPI. Kak Yunting. Aku benar-benar takut sama kakak ipar. Dia tidak akan menerimaku. Bagaimana kalau kita tunggu 2 hari lagi? Tidak usah. Pernikahan besok, bagaimanapun juga, tidak bisa ditunda lagi. Oh ya, besok. Kamu jadi bridesmaid untuk kakak iparmu. Ya. Ayo kita pergi.
Changlin. Kepala pabrik. Bébascan Kingsu. Kupikir kali ini dia harusnya sudah belajar. Azal Diamantamaf que YYI. Pesta pernikahan besok akan segera dimulai. Kingzu belakangan ini semakin keterlaluan. Kuharap kurungan kali ini bisa membuatnya sadar. Akulah kepala keluarga ini. Kepala pabrik. Aku kasihan lihat kakak ipar. Tadi pagi sudah kubebaskan pulang. Dia belum pulang ke rumah? Apa katamu? Siapa yang mengizinkanmu melepaskannya tanpa izin? Kepala pabrik. Aku lihat kakak ipar demam dan pingsan. Sungguh sudah tidak kuat lagi. Aku takut terjadi sesuatu. Jadi terpaksa aku izinkan dia pulang istirahat. Sekaron Malabella Jartidac, Pulan Malaman. Lihat, ketemu. Akan Kubala Nanti. Kalau tidak minta maaf, besok jangan harap bisa menikah denganku. Yanting. Tadi malam, ada pria bersama kakak ipar. Jangan-jangan dia kabur dengan pria itu? Tidak mungkin, kakak iparmu bukan orang seperti itu. Xiao Zhang. Di mana Shen Qingzu? Suruh Shen Qingzu segera keluar. Wah, ini bukan kepala pabrik lu? Hari ini kok cari Dr. Shen? Sungguh langka. Kepala pabrik lu buru-buru begini, mencari Dr. Shen. Tidak takut. Adikmu ini cemburu? Tolong sampaikan pada Shen Qingzu. Meskipun sedang marah, main hilang juga ada batasnya. Calotidac, Keluar Lagi. Kurasa tidak usah menikah. Menurutku sih, pernikahanmu ini tidak akan jadi. Dr. Shen sudah seminggu yang lalu mengajukan permohonan pindah rumah sakit. Baru saja sudah dapat laporan pindah. Resmi mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri? Mana Maquin? Masa sih, Shen Qingzu sangat menghargai pekerjaan ini. Masa dia diam-diam saja, mengundurkan diri? Kakak ipar mengundurkan diri. Jangan-jangan, dia sengaja memanfaatkan hal ini untuk mengatur Kak Yunting? Ini terlalu kekanak-kanakan. Kamu benar. Dia cuma mengandalkan, kita akan segera menikah, jadi sengaja bertindak semaunya, untuk mengaturku. Sampaikan pada Shen Qingzu, apapun sikap kekanak-kanakannya. Kalau dia tidak segera muncul, kita juga tak perlu menikah. Jangankan Dr. Shen tidak ada di sini, walaupun ada, aku akan menasihatinya untuk tidak menikah denganmu, kepala pabrik lu. Selama 3 tahun terakhir ini, berapa banyak yang telah Dr. Shen berikan untukmu? Kami semua melihatnya. Aku ingat Dr. Shen anak tunggal. Saat baru datang ke kompleks ini, dia bahkan tidak bisa memasak dengan kayu bakar. Tapi demi kepala pabrik lu, dia berusaha keras sampai bisa. Sekarang masakannya sudah enak sekali. Lalu, gaji Dr. Shen juga lumayan, kan? Seperti perawat kecil seperti aku ini, kadang masih bisa beli 1-2 baju yang modis. Selama bertahun-tahun ini, Dr. Shen tidak pernah memakai 1 pan baju baru. Oh, ini aku tahu. Dr. Shen sedang menabung untuk menikah dengan kepala pabrik lu. Satu-satunya baju barunya masih dari benang wol merah yang dibeli Dr. Shen, dirajut sendiri. Dr. Shen sangat menjaganya. Katanya mau disimpan untuk dipakai di hari pernikahan kalian. Kalau kepala pabrik lu bilang tak perlu menikah lagi, maka kurasa Dr. Shen ke depannya juga tak perlu berhemat seperti ini lagi. Pantas saja waktu itu, reaksinya begitu besar. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau aku tahu, ini dipersiapkan untuk pernikahan. Aku tidak akan begitu saja memberikannya pada orang lain. Kak Yanting. Kakiku sakit. Tidak kuat jalan. Bisa pelan-pelan? Kak Yanting. Waktu itu kakak ipar mendorongku. Sebenarnya pergelangan kakiku juga terkilir. Waktu itu kutahan, tidak kuungkapkan. Tapi sekarang sakit sekali. Zhou es, dan kembalikan pada Qingzu. Zhou es, kembalikan ke Qingzu. Kenapa? Sweater ini punya makna yang berbeda. YYI. Kamu kembalikan dulu ke Qingzu, nanti aku belikan yang baru. Sudah. Sekarang cari Qingzu dulu. Qingzu itu keras kepala, sudah lama kabur. Seharusnya dia sudah kembali. Selama ini, Dr. Shen tidak pernah pakai baju baru. 1 pan. Aku ingat Dr. Shen anak tunggal.
tidak bisa masak sama sekali. Tapi demi kepala pabrik Lu, kamu belajar sampai bisa. Melihat kakak ipar demam dan pingsan begini, aku takut terjadi sesuatu. Coba hitung, King Zhu datang demi aku, ke kota kecil terpencil ini. Sudah 5 tahun. 5 tahun tanpa keluhan sedikitpun. Lupacan. Nanti malam ketemu dia. Aku tidak akan mempermasalahkan hal ini. Azal King Su Berjanji. Tidak akan menyazar YY Ilaji. Aku akan tenang menikah dan hidup bersamanya. Kedepannya, Tidak akan kubiarkan dia menderita sedikitpun. King Su. Barang-barangnya dibawa semua. King Su. Dia membawa semua barangnya pergi. Dia juga membawa gelang pernikahannya. Mungkin dia cuma lagi kesal sama aku. King Zhu tidak akan hilang begitu saja. Dia pasti. Tunggu. Tidak. Bapak Liu Yuanzhang. Terima kasih sudah mengantarkan saya ke sini secara pribadi. Hanya Sad. Tolong jangan beritahu siapapun kemana saya pergi. Terutama. Jangan sampai Lu Yunting tahu. Tenang saja. Dokter. Selama ini, rumah sakit ini sangat beruntung memiliki kamu. Gadis seperti kamu. Yang punya kemampuan profesional kuat. Baik hati. Dan juga tahan banting. Sangat jarang ditemui. Sayangnya, ada orang yang tidak tahu menghargai. Kalau Lu Yunting datang mencarimu, tolong kembalikan buku ini padanya. Sebelumnya, buku ini selalu saya taruh di kantor. Tidak sempat memberikannya padanya. Tenang saja. Keretanya mau berangkat. Cepat naik. Baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. King Su. King Su. Jean Gampergy. King Su. King Su. King Su. Liu Yunting. Aku sudah melepaskan semua yang ada di antara kita. Sisanya, Kita tidak akan bertemu lagi di kehidupan ini. Qingzhu. Kamu salah paham padaku. Aku dan Liu Yi benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Kamu tidak perlu cemburu padanya. Kalau tahu akan seperti ini sekarang. Ngapain dulu kamu begitu? Waktu Liu Yi itu datang, aku sudah menasehatimu. Kamu kan sudah mau menikah. Jangan terlalu dekat dengannya. Kamu malah tidak mau dengar. Direktur Liu, cepat katakan padaku. King Su sebenarnya pergi kemana? Tidak bisa memberitahu. Ini barang yang Dr. Shen minta aku kembalikan padamu. Kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, tolong perlakukan dia dengan lembut. Tidak peduli. Berapa-lama? Atau sebentar. Waktu kalian saling mencintai. King Su. Aku bersumpah dengan buku ini. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan lembut. baiklah, Quel obéis-tu, buku ini? akan selalu kubawa. Kalau suatu hari kamu melanggar sumpah, aku akan mengembalikannya padamu. Tidak. Tidak mungkin. King Zhu tidak mungkin meninggalkanku. Tidak.
Tidak mungkin. King Zhu tidak mungkin meninggalkanku. Kepala pabrik Lu, kamu harus menerima kenyataan. Kalian punya 3 kesempatan untuk menikah. Kamu tidak menghargai satu pun. Dr. Shen tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kamu tahu apa? King Zhu hanya sedang kesal sebentar. Dia tidak akan meninggalkanku. Lagi pula, aku ini kepala pabrik. Bahkan demi uang dan kekuasaan, dia juga tidak mungkin meninggalkanku. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menemukan pria sebaik aku lagi. Dengan status sosialmu yang segini, mau dibandingkan dengan keluarga Shen? Sanggup. Apa maksudmu? Apa kamu tahu? Di mana rumah King Su? Cepat beritahu aku. Kamu mau menikahinya. Tapi kamu bahkan tidak tahu latar belakang keluarganya sama sekali. Masih berani berkata dengan yakin kalau Dr. Shen tidak akan meninggalkanmu. Lucu sekali. Kepala pabrik Lu, katanya hari ini nikah. Kenapa dibatalkan lagi? Jangan-jangan cari Nona Liu lagi? Tidak. King Zhu ada urusan mendadak. Jadi waktunya diubah. Kepala pabrik Lu, menurutku, sebaiknya kamu jauhi wanita itu. Orang itu, ada masalah di sini. Aku lihat dia waktu itu. Ambil batu dan memukul lukanya sendiri. Luka bekas infus. Menurutmu dia gila nggak? Apa Yang Camus Katakan ini benar? Tentu saja benar. Dia sambil menghancurkan sambil tertawa. Sangat menakutkan. Shen King Su. Etika kedokteranmu di mana? Yi itu adikku. Meskipun kamu cemburu. Seharusnya tahu batas, dong. Ini bagaimana? Tadi jelas masih. Jangan pura-pura. YYY paling takut sakit. Masa dia yang melukai dirinya sendiri? Kenapa dulu aku tidak menyadari? Kalau kamu sempit hati seperti ini? Rupanya aku salah menuduh King Zhu. Kepala pabrik Lu, cepat pergi lihat. Liu Yi bersama Deng. Buronan itu ditangkap bersama. Apa? Kak Yanting, cepat bawa aku pulang. Aku sama sekali tidak kenal orang ini. Apa ada kesalahpahaman di sini? Yi adalah adikku. Mana mungkin dia berhubungan dengan buronan? Kepala pabrik Lu, bukti dan saksi sudah jelas. Meskipun dia adikmu, tidak ada alasan untuk membebaskannya langsung. Kamu itu pacar gelapnya. Ternyata memang punya kuasa. Aku sarankan kamu segera ganti biaya pengobatanku. Kalau tidak, aku akan bongkar semua perbuatan kotor kalian. Apa yang kamu omongkan? Hah? Kamu belum tahu ya, adik pacarmu ini hamil. Sepertinya bukan anakmu, ya? Haha. Kamu bilang apa? Dia bilang yang sebenarnya. Masa sih, Kak Yunting? Dia kan bukan dokter. Ayo bawa aku pulang ya. Dia menyebarkan rumor tentangku. Bagaimana aku bisa hidup nanti? Liu Yi, dasar kamu sayang. Katanya mau biarin aku pegang. Cewek bermarga Sen itu beberapa kali. Cuma kasih aku 200 yuan. Sekarang wajahku dia. Dicoret-coret sampai rusak. Selamanya hancur. Kamu mau kabur dari tanggung jawab? Aku kasih tahu. Jangan harap. Kak Yanting, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak kenal dia. Katakan sekali lagi. Accuse sur Camus Katakan sekali lagi. Kepala pabrik Lu, lepaskan. Kamu ngapain? Kak Yanting, jangan percaya dia. Dia cuma preman yang tidak jelas. Demi uang, dia bisa mengarang apa saja. Benar, jangan percaya dia. Hahaha. Kenapa kamu segitu hebohnya? Oh, rupanya kamu dan si bermarga Sen. Cewek itu satu komplotan. Aku ulangi sekali lagi. Dia itu yang menyuruhku pegang. Cewek bermarga Sen itu. Kak Yunting, jangan percaya dia. Ah, Liu YYY. Masih berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Kobong padaku. Yang di tanganmu waktu itu, lubang jarum yang bengkak dan berdarah. Apa itu ulahmu sendiri? Tidak, bukan. Shen King Zhu yang berbuat jahat. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? jujur saja. Aku Janji. Wajahmu tidak akan rusak sia-sia. Baik, aku bilang. Malam itu dia mencariku, menyuruhku meraba si Sen, perempuan itu beberapa kali. Katanya kalau berhasil, akan kasih aku 200 yuan, sekitar 400.000 rupiah. Tak disangka, perempuan itu sangat garang, langsung menggores wajahku. Lalu, oh,
Lalu dia memeluk si Sen, perempuan itu dan lompat ke sungai. Aku takut ada yang mati, jadi aku kabur. Ternyata malam itu, kaulah yang menyeret Kingzu ke air. Kau malah bilang padaku, dia cemburu dan ingin mencelakaimu. Liu YY. Hatimu benar-benar kejam. Kak Yanting, perutku baru saja tertabrak. Sakit sekali. Pesaka kau. Bawa aku ke puskesmas sekarang? Mazi Mambonjiku. Tubuhmu yang tertabrak tadi, kan pinggang belakang. Kenapa perutmu yang sakit? Liu YY. Kingzu adalah kakak iparmu. Bagaimana bisa kau mencelakainya seperti itu? Kepala pabrik lu, tenang dulu. Kau berani memukulku. Karena si imut itu, kita kan tumbuh bersama sejak kecil. Kita yang tumbuh bersama sejak kecil dan sepasang kekasih. Kau milikku sendiri. Si imut itu, berani-beraninya merebutmu dariku. Diamko. Orang yang kusukai. Hanya Kingzu. Cepat tangkap dia. Jangan bergerak. Aduh. Sakit. Haha. Ini, cepat, bawa ke rumah sakit. Dia sudah lepas dari bahaya. Tapi setelah keguguran kali ini, ingin punya anak lagi, hampir mustahil. Keguguran? Bagaimana bisa? Kau tidak tahu, bukankah kau pacarnya? Kak Yanting, aku hanya terlalu menyayangimu. Aku takut kau direbut Shen Kingzu, lalu meninggalkanku. Jadi saat itu, kau benar-benar hamil? Semua rumor itu, juga kau sendiri, yang menyebarkannya? Aku ditipu oleh dua pria itu. Awalnya aku bahkan tidak ingin hidup lagi. TAPI, begitu teringat Kak Yunting, kamu bilang akan merawatku selamanya. Baru aku bisa membujuk diriku untuk bertahan hidup. Kak Yunting, kamu pernah bilang, kehormatan seorang gadis sangatlah penting. Aku tidak sengaja menipumu. Aku hanya terlalu takut. Lalu bagaimana dengan harga diri Kingzu? Bagaimana dengan reputasinya? Aku. Shen Kingsu. Sengaja memfitnah Liu Yiyi hamil. Aku bukan manusia. Kuberitahukan padamu. Aku hanya karena janji pada paman dan bibimu, baru mau menjagamu, baru mau menampungmu. Mulai dari sekarang. Aku dan kamu tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kak Yanting, bukankah kamu mau menikahinya, hanya untuk membalas budinya? Dia pergi juga lebih baik. Dengan begini, kita bisa bersama selamanya. Di hatiku, hanya ada Kingzu seorang. Aku menikahinya bukan untuk membalas budi, tapi karena aku mencintainya. Aku ingin dia tetap di sisiku selamanya. Kamu pikir kamu ini siapa? Bisa disamakan dengan Kingzu? Siapa? Direktur Liu. Direktur Liu. Aku benar-benar tidak bisa menemukan Kingzu. Kumohon, katakan padaku di mana Kingzu. Aku mohon padamu. Liu Yanting. Sekarang baru tahu menyesal, ya? Sudah terlambat. Aku hanya bisa memberitahumu. Xiaoshen, kali ini pulang ke Beijing. Untuk menikah. Tidak mungkin. Kingzu sangat mencintaiku. Mana mungkin dia pulang untuk menikah? Kenapa kamu masih belum mengerti? Lihat apa yang telah kamu lakukan pada Xiao Shen. Sudah melukai hatinya sangat dalam. Pulanglah. Direktur Liu, kumohon, beritahu aku, Direktur Liu. Kak Yanting,
Shen Qingzhu tidak mau kamu, aku yang mau. Mari kita jalani hidup dengan baik bersama. Bagaimana? Père Ji. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bahkan ke ujung dunia sekalipun, aku akan menemukan Qingzhu. Qingzhu. Camus dit Mana Sebnarnia. Selamat ya. Qingzhu. Terima kasih. Doctegu. Tapi baru saja selesai ujian. Hasilnya belum keluar. Aku percaya padamu. Lagi pula. Tidak peduli hasil ujianmu bagus atau tidak, berani mengikuti ujian saja. Sudah merupakan kemenangan. Tak terasa. Sudah setengah tahun kembali ke kota ini. Qingzhu. Bu. Qingzhu. Kamu kenapa? Qingzhu, jangan nakut-nakuti ibu, ya? Kondisi tubuhmu sangat buruk. Ayo, cepat bawa ke rumah sakit. Cepat bantu dia bangun. Ada memar di dada. Pernah mengalami trauma berat. Kondisi tubuhnya sangat lemah. Setidaknya 2 hari belum makan. Kedinginan parah dan terlalu ketakutan. Perlu saya bantu laporkan ke polisi? Tidak perlu. Aku hanya baru pulang dari selatan dan kena angin dingin. Qingzhu. Nak, ibu perkenalkan. Ini Gu Jingchen. Baru pulang dari studi di luar negeri. Dia diangkat oleh rumah sakit kota ini sebagai profesor madya khusus. Dia juga tunanganmu. Camus. Ketemu lagi. Kenapa? Kalian berdua kenal? Waktu aku dirawat di rumah sakit, dia dokter penanggung jawabku. Lebih baik kalau sudah kenal. Kalian berdua segera urus pernikahan saja. Paman Shen. Sekarang sudah zaman baru, kita menganjurkan cinta bebas. Nona Shen. Hal-hal seperti pernikahan untuk menyatukan 2 keluarga ini. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Tapi, Aku tahu Paman Shen dan Bibi Shen juga hanya ingin memenuhi keinginan terakhir orang tua. Jadi, aku usulkan, kita bisa bertunangan dulu, anggap saja, sebagai bentuk bakti, agar orang tua tidak merasa menyesal. Setujulah. Baik. Apa? ada APA? Sepertinya aku. Kezelio. Duduk dulu. Jangan dulu. Aku ini dokter medis. Nona Shen. Aku tahu kamu orang yang punya cita-cita. Dengar-dengar kamu ingin masuk sekolah pasca sarjana kedokteran. Kamu bisa tenang saja, aku tidak akan ikut campur dalam keputusanmu apapun. Termasuk juga pertunangan kita. Hal-hal yang kukatakan di rumahmu dulu. Hanya untuk menenangkan keluarga saja. Nantinya, apakah pertunangan ini akan dilanjutkan atau tidak? Semuanya terserah kamu. Kamu pasti banyak menderita di selatan, ya?
Membangun tanah air, pahit pun terasa manis. Yunting. Di selatan ini begitu sulit. Ikutlah aku ke Kyoto. Tidak sulit. Membangun tanah air juga terasa manis. Mari. Hangatkan tanganmu. Terima kasih. Pelayan, minta bong. Tuangu. Kamu sudah sering mentraktirku. Kali ini giliranku. Kamu baru saja selesai ujian. Sebagai tunanganmu, aku harus menjamumu. Lain kali kamu yang traktir balik. Ah. Hati-hati, King Ju. King Ju. Akhirnya kutemukan kamu. Kenapa Kyoto sebesar ini? Jauh ribuan li dari selatan. Kenapa Liu Yunting? Tiba-tiba muncul di sini? King Su, Jean Gamperji, King Su. King Zu. Turun dari mobil. Hari ini kita langsung urus surat nikah. King Su. Allô, Pak. C'est Yamanta Mutazi que Kyoto. Xiaolu, Camus Yakin. Kamu sudah bertahan di selatan. Hampir 8 tahun. Kurang dari setahun lagi pasti naik jabatan. Kalau sekarang minta mutasi, usaha selama ini sia-sia. Seiya Yakin. Saya harus pindah ke Kyoto, meski kehilangan segalanya. King Su. Aku pasti akan menemukanmu. King Su, Aku Dahu Aku Salah. Aku datang untuk membawamu pergi. Mulai sekarang, aku akan menebus kesalahanku. Jean Gant. Siapapun kamu, jangan dekat-dekat tunanganku. Tidak mungkin. King Su. Kamu adalah istriku. Kamu lupa kita hampir menikah? Hati-hati bicaramu. King Su. King Su. Orang tadi itu, dia adalah mantan pacarku di selatan. Tapi kami sudah putus. Putu total. Aku tidak punya perasaan apapun padanya. Aku juga tidak berutan apa-apa padanya. Tapi tidak menyangka dia akan mencariku. YK. Mangapa Liu Yunting. Bisa muncul di sini? Katanya dia sadar sudah salah. Konyol, dia datang jauh-jauh ke Kyoto. Apakah dia rela meninggalkan Liu Yi? Atau karena kepergianku tanpa pamit, menantang rasa posesifnya? Tapi bagaimanapun juga, sekarang aku tidak ingin melihatnya lagi. Kalau kamu keberatan soal ini, kita bisa membatalkan pertunangan kapan saja. Tidak. Tidak bisa membatalkan pertunangan.
Maksudku, kalau kita membatalkan pertunangan sekarang, bagaimana kalau dia mengganggumu lagi? Aku di sisimu, bisa melindungimu kapan saja. Kalau begitu, bukankah ini akan menyusahkan Dr. Gu? Tenang saja, aku tidak akan dirugikan. King Zu. Kamu bisa lebih mempercayaiku. Aku ada di sampingmu, juga bisa melindungimu kapan saja. Tapi begini, Bukanka. akan menyusahkan Dr. Gu? Tenang, aku tidak akan dirugikan. Kamu bisa lebih percaya padaku sedikit. Ja, aku. Aku tahu, dia tidak hidup dengan baik di selatan. Sekarang dia kembali, akhirnya aku bisa lega. Tolong selidiki lagi dengan lebih teliti. Apa yang terjadi sebelum dia putus? Xiao Zhu. Ibu kasih tahu kabar bagus banget. Ibu minta tolong orang untuk mencari tahu. Nilaimu ini benar-benar bisa menjadi Murid Profesor terkenal. Sudah kubilang, anak perempuanku, dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia gak perlu cari jalan lain. Kali ini, aku sama sekali tidak ikut campur. Loh, aku selalu percaya pada kemampuan King Zhu kita sendiri. Jangan salahkan aku, ya. Untuk merayakan prestasi menonjol, Xiao Zhu kita. aku ingin mengadakan pesta perayaan. Mengundang semua saudara dan teman. Untuk berkumpul bersama. Aku akan persiapkan dulu, ya. Wah, banyak tamu penting. Lama tidak berjumpa. Qingzhu, mari, aku perkenalkan. Ini adalah inti teknologi dari pabrik cabang Jiangnan. Ayahmu yang baru ditransfer. Xiao Lu. Sekarang dia teman baik Om Mu. Dia dulu juga manajer pabrik, loh. Katanya dia pernah tinggal di tempat yang sama denganmu. Jadi kubawa dia ke sini, Xiao Zhu. Kalian berdua kenal? Dr. Shen. Lama tidak berjumpa. Awalnya aku kira King Zhu tertarik padaku karena statusku sebagai kepala pabrik. Tak disangka. Ternyata dia sendiri adalah putri dari keluarga Shen yang terpandang di ibu kota. Aku ini cuma bahan tertawaan. Wah, ternyata kalian memang saling kenal ya. Kebetulan banget nih. Xiao Lu, kamu nggak tahu? Keponakan perempuanku ini, di ibu kota, punya pengaruh yang sangat besar. Shuang juga, berkat bantuan mereka. Sekarang jadi kepala perawat di rumah sakit. Nah, sekarang dia juga mau, seperti sepupunya itu. Ikut ujian lagi, nak jaban. Dia sangat bersemangat. Kaklu benar-benar sukses di usia muda. Ayo, mari kita duduk sambil ngobrol. Duduk. Dr. Shen tiba-tiba meninggalkan daerah selatan. Apakah karena merasa hidup di selatan terlalu sulit? Jadi nggak betah? Xiao Lu. Xiaoju dari keluarga kami, pulang untuk menikah. Usianya juga sudah tidak muda lagi. Urusan pernikahan ini harus segera ditetapkan. Kami orang tua baru bisa tenang. Iya, betul? C'est 40 candidat Manganjurkan Perjodoan. Kalau Dr. Shen tidak setuju, bisa saja menolak. Tidak ada yang bisa memaksamu. Tidak ada yang memaksaku. Dokter Gu itu tenang dan teliti. Sangat baik padaku. Dia kapanpun selalu menghormati dan memperhatikanku. Selalu mengutamakanku dalam segala hal. Kami saling cocok. Bu, aku duluan ke kamar. King Zu. Aku bawakan kamu kacang chestnut goreng manis. Kenapa Gu Jingchen datang? Ucapan baru ku tadi. Seharusnya tidak didengarnya, kan? Xiao Jing. Kamu sibuk sekali. Masih saja setiap hari mengantarkan sesuatu. Bisa-bisa King Zhu jadi dimanja. King Zhu ini sangat hebat. Apa yang kulakukan ini tidak ada artinya. Sudah seharusnya. Masih takut calon istrimu kabur, ya? Nafsu makanmu sedang tidak baik. Kalau begitu, aku buatkan. Kukus telur dengan daging cincang, ya? Waktu itu kan kamu suka sekali. Lihatlah kamu, memang sudah dimanja. Masak Helen menanta ini. Disuruh masak untukmu.
Aku pulang. Kamu capek? Ya, kalau gitu, kamu istirahat dulu. Aku masak untukmu. Kingshu memang beruntung, punya tunangan yang baik seperti ini. Dokter Gu di rumah sakit, Sipek Seharian. Pulang masih harus masak, kakak memang beruntung. Tapi kalau semanja ini, beberapa tahun di selatan, gimana bisa bertahan? Jangan-jangan di sana, ada orang seperti Dokter Gu, yang memanjakan kakak? Bukan. Dr. Shen tidak pernah manja. Dia serius dan teliti dalam bekerja. Dalam hidup, rajin dan kuat, juga tahan banting. Ada kerjaan apapun, dia yang paling depan. 10 cellules complet Kini. Banyak yang suka, dan kagum padanya sebagai dokter yang baik. Swing, kamu ngomong apa sih? Kakakmu hebat dan luar biasa. Jangan asal bicara dan bercanda, tidak tahu diri. Ternyata di hatinya, aku selalu seperti ini, karena aku tahan banting dan cukup kuat. Jadi dia selalu mengabaikanku. Salah paham padaku. Semua hanya karena aku cukup kuat. Tidak seperti Liu Yi. Yang sensitif dan rapu. Jadi dia berpikir wajar saja. Aku tidak butuh perhatian dan perlindungan khusus. Aku mau bicara sebentar. Aku tunggu kamu. Liu Yingting. Kita sudah putus. Jangan cari aku lagi. Kingshu. Aku yang salah. Tapi beri aku kesempatan terakhir. Aku pasti akan menebus kesalahanku. Ayo kita kembali ke masa lalu. Sais-tu Ju? Dulu, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak suka kamu lagi. Kamu masih khawatir, aku diganggu Liu Yi, kan? Tenang saja, orang-orang yang menyakitimu, aku pasti akan membuat mereka. Montbéliard. Liu YYI, Sekarang Mazuk Panjara. Aku tidak akan percaya lagi, sepatah kata pun darinya. Tidak. Aku tidak akan bertemu Liu Yi lagi. Setiap kali melihatnya, aku teringat malam itu. Bagaimana aku melukaimu secara tidak sengaja. Aku akan menghukum mereka yang menyakiti kamu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kingshu. Aku hanya mohon, kembalilah padaku. Liu Yingting. Kamu pikir aku pergi? Karena Liu YYI? Aku memang pernah cemburu. Karena Liu YYI. Tapi setelahnya, sudah tidak lagi. Karena orang yang paling pantas dihukum adalah dirimu sendiri. Jing Chen, ayo pergi. Dokter Sen, tunanganmu datang lagi bawa makanan untukmu. Dokter Sen memang sangat berbakat. Diam-diam saja, bisa mendapatkan Dokter Gu yang mudah sukses. Dan dia sangat baik padamu. Setiap hari antar makanan. Juga antar jemput kerja. Kapan kita bisa minum di pesta pernikahan kalian? Aku keluar mengantar barang. Baru pulang tadi malam. Yunting. Kamu kenapa ini? Kok banyak sekali luka-lukanya? Nggak apa-apa. Aku cuma mengantar barang penting. Lalu ketemu beberapa perampok. Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Nggak apa-apa. Nggak sakit. Benar-benar nggak apa-apa. Tunggu sebentar. Aku panggil suster.
King Zhu. Meski sekarang kamu tidak peduli padaku lagi, aku tidak mungkin melepaskanmu. Kita sudah bersumpah untuk menikah, untuk selamanya bersama. Aku tidak percaya kamu akan melupakannya. Susté. Dokter yang tadi di mana? Oh, maksudmu Dokter Shen kecil itu? Kamu kenal dia? Aduh, dia seharian, makan pun belum sempat. Barusan tadi, tunangannya antar makanan. Mungkin pergi makan, ya? Oh, Dokter Shen benar-benar beruntung ya. Dokter Gu sudah jadi profesor di usia muda. Ganteng lagi, baik banget sama dia. Kayaknya setelah tahun baru, kita bisa minum di pesta pernikahan mereka. Iya, bener juga. Tapi katanya sih, itu diatur sama keluarga Dokter Gu. Mereka berdua ITU, separan. Katanya juga teman sejak kecil. Kondisi kayak gini MAH, iri juga percuma. Maaf ya, aku pelen-pelennya. oh, jadi teman sejak kecil. Jangan-jangan King Zhu sudah lama dekat dengan pria itu, makanya dia pergi begitu total, tanpa rasa sayang sedikit pun. Aku ini gila, masih aja menduga King Zhu. King Zhu itu baik sekali, dulu sangat menyukaiku, masa aku nggak tahu? Lepasin aku. Kamu ngikutin aku buat apa? Kasar banget sih, nggak tahu dia suka apa sama kamu. Ada perlu? Kalau nggak ada, aku pergi dulu. Aku memang perlu bicara sama kamu. Jadi mencurigakan, mau bicara apa? Aku nggak tertarik sama kamu. Aku tahu. Kamu cuma cari alasan, bukannya buat balikan sama sepupu aku? Kalian sudah sampai tahap apa di selatan? Bukannya sudah mau menikah? Kenapa dia tiba-tiba pulang? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Kamu mau merebut kembali Shen Qingzu MU? Aku sudah punya orang yang kusukai. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita bekerja sama merebut mereka? Masing-masing dapat yang diinginkan. Aku masih ada urusan. Kamu ngobrol saja dulu. Docteur Gu. Lu Yunting sepertinya tidak akan datang lagi. Kamu tidak perlu repot-repot seperti ini lagi. Lagipula. Ini tanganmu yang biasa memegang pisau bedah. Masa harus turun ke dapur? Menurutmu, aku datang karena dia? Bukan. Kalau begitu, karena kamu? Juga bukan. Yaitu tenang dan teliti, menghormati dan baik padamu. Selalu mengutamakanmu dalam segala hal. Sudahkah aku melakukannya? Jadi, apakah kita sekarang sudah bisa disebut pacaran? Tidak ada yang memaksaku. Dokter Gu tenang dan teliti. Sangat baik padaku. Dia kapanpun. C'est la lume engormaticu. Memperhatikanku. Selalu mengutamakan aku dalam segala hal. Kami saling cocok. Omonganku yang asal-asalan di meja makan tadi. Ternyata didengarnya semua. Masih ingat dulu? Dulu kamu suka permen, sampai gigimu rusak. Ibumu melarangmu makan. Kamu sering main ke rumah kami. Karena bibi Gu sangat baik padaku. Setiap kali baji-baji permen un truc kita. Waktu itu aku terlalu lapar mata. Kurang puas. Sering merebut permen yang ada di tanganmu. Si pembohong kecil. Kak, kebetulan kamu belum pergi. Ada apa, Xueying? Ada hal mendesak? Dokter Gu sedang menunggumu. Katanya mau menjemputmu pulang. Tapi dia sedang sibuk sekarang. Suruh kamu ke lantai 2. Tunggu di kantor paling dalam. Jingshen. Bukankah dia sedang dinas luar kota? Lagi pula kantornya juga tidak di lantai 2. Payah, dia kan pulang lebih awal. Sepertinya, mau kasih kejutan buat kamu. Aduh, percaya saja sama aku.
Aku benar-benar lihat ya tadi. Mungkin dia mau melamarmu. Xueying. Kamu ini ngapain sih? Kak, dia sebentar lagi datang. Kamu tunggu di sini. Aku duluan ya. Shuiying. Buka pintunya. Shen Qingzhu. Aku tidak akan biarkan kamu merebut Dr. Gu. Shen Qingzhu, kamu merebut hati kakak Yunting, bahkan menghancurkan reputasiku. Hari ini akhirnya bisa balas dendam. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Zhang Shuiying, kamu benar-benar mau menjodohkan kakak Yunting dan Shen Qingzhu, si manis itu? Kalau begitu kesalahan hari ini. Kamu yang tanggung sendiri, Shen Qingzhu. Kau merebut hati kakak Yunting, lalu menghancurkan nama baikku. Dendam ini, hari ini akhirnya bisa kubalaskan. Kupikir kau tidak akan datang. Sebelumnya pura-pura marah padaku, tapi akhirnya datang juga dengan penuh harap. Jangan bilang aku tidak kasih kesempatan. Aku cuma kasihan lihat kamu setia pada sepupuku itu. Baru mau bantu kamu. Jangan banyak omong. Dia di mana? Santai aja. Hari ini pimpinan rumah sakit semua rapat. Kantor-kantor juga kosong. Nggak ada orang. Di ujung koridor ada gudang. Sudah aku kunci. Lampu juga sudah mati. Kamu masuk dalam gelap. Mainkan adegan pahlawan menyelamatkan wanita. Sekalian sentuh-sentuh dikit. Aku bawa beberapa perawat lewat, lalu melihat kalian keluar berpelukan. Nanti dia nggak bisa betah lagi di rumah sakit. Masih khawatir dia nggak mau ikut kamu? Gimana? Ayo bertindak. Bertin d'Akapa, kamu tega sekali. Kamu langsung mau menghancurkan pekerjaan dan reputasi Qingzhu. Lantai atas kebakaran. Untungnya nggak ada orang. Siapa yang naruh alkohol di sini? Ini habislah. Qingzhu. 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 J'entends ta cuite. Qingzhu. Qingzhu. Lu Yunting, kamu ngapain? Qingzhu. Kamu nggak apa-apa? Tolong. Tolong. Ada orang tidak? Tolong. Tidak apa-apa. Aku di sini. Jangan takut. Aku akan menyelidikinya. Siapa yang berani-beraninya berani mengganggumu? Qingzhu. Qingzhu. J'entends ta cuite. Qingzhu. Qingzhu. Lu Yinting. Kamu sedang apa? Qingzhu. Kamutida Akapapa. Ada APA? Apa kamu tidak enak badan? Terima kasih. Selalu muncul tepat waktu. Selalu mengutamakanku dalam segala hal. Tu n'engan? Bukan sekadar basa-basi denganku. Tapi benar-benar cocok dan saling mencintai. Tunangan yang ingin segera diresmikan? Kalau begitu, maukah kamu resmi sekarang? Jiang Shuiying, berdasarkan laporan, kamu diduga merencanakan pembunuhan. Ikut kami. Jiang Xuing. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku hanya bercanda dengan sepupuku. Lalu bagaimana dengan kebakaran di koridor itu? Hampir membakar seluruh rumah sakit. Ini juga candaanmu? Aku tidak. Aku bukan yang menyalakan api. Walaupun api bukan kamu yang nyalakan. Tapi api itu terjadi karena kamu. Benar. Aku melihat sendiri kamu membakar obat nyamuk di kantor. Dan menumpuk alkohol konsentrasi tinggi sembarangan. Kebakaran itu
Pasti disebabkan olehmu. Ya, Aku juga melihatnya. Bukan aku tidak. Doctegu. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Lebih lama dari Kak Kingsu. Ibuku sudah memberitahuku. Kalau bukan karena dia kembali dari selatan, dan tiba-tiba ada pernikahan politik. Yang menikahimu seharusnya aku. Kukap. Pergilah mengelak di penjara. Bibi. Bibi, kamu mau apa? Ayo bangun. Qingzhu. Aku cuma punya satu anak perempuan yang sangat berharga ini. Dia tidak boleh masuk penjara. Kalau dia masuk penjara, kabarnya akan tersebar. Hidupnya bisa hancur. Bibi mohon padamu. Maafkan swaying untuk kali ini, Qingzhu. Kamu juga tidak sampai terluka. Maafkan dia untuk kali ini. Terima kasih. Tidak perlu. Ini terakhir kali aku bantu kalian. Mulai sekarang, keluarga kita, jalan masing-masing. Silakan masuk. Kingsu. Aku merasa sangat bersalah. Waktu itu aku sudah curiga dengan niatnya. Kalau saja aku kasih tahu kamu lebih awal. Mungkin kamu juga tidak akan ketakutan seperti ini. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku bukan tipe orang yang selalu menyalahkan mantan pacarnya atas segala kesalahan. Kamu benar-benar tidak mau aku lagi? Sudah berlalu. Aku sekarang sangat bahagia. Aku juga menyarankanmu untuk menghargai masa sekarang. Kingsu, kamu jangan sekali-kali memaafkanku. Aku tidak akan bermurah hati memaafkan. Segala luka yang kau timpakan padaku. Tapi aku juga akan mengingat. Québécois yang, pernak obérican padaku. Tapi semua itu seperti foto lama yang tak penting lagi. Dizimpan bersama di album Kenangan. Setelah ditutup. Sekarang aku akan menulis bab baru dalam hidupku. Dr. Shen. Permen susu ini diberikan oleh seseorang bermarga Lu untuk disampaikan padamu. Kamu makan kuenya. Permen susu ini aku yang makan. Baik, yang lainnya untukmu. Aku cuma makan kue. Dr. Shen sangat beruntungnya. Kurasa Dr. Gu pasti juga cukup merasa terancam. Bos pabrik besar itu masih saja ngejar-ngejar Dr. Shen kita. Walaupun dia juga kukap tampan. Tapi, Dr. Shen kita jelas lebih cocok dengan Dr. Gu. tapi, Dia sering ngasih permen, buah, dan sebagainya. Itu juga bagus sih. Kita juga ikut kebagian. Xiao Liu, ngapain melamun? Bantu aku cuci pispot itu. Oh, baik. Aku segera pergi. Kamu ternyata tidak mati terbakar. Shen Qingzhu. Nyawamu memang kuat. TAPI. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Di sini, apa ada seorang dokter bernama Shen? Yang baru pulang dari selatan? Iya, perawat Liu. Kamu kenal Dr. Shen? Kenal. Masa tidak kenal? Dia itu, si perusak rumah tangga orang. Diam-diam cari orang, dan pernah aborsi. Hal ini di selatan. Semua orang tahu. Ada hal seperti itu? Itu pasti dokter itu, ya. Pakainya begitu mewah dan mencolok. Tampaknya rumor itu benar. Dr. Shen. Belakangan ini entah siapa yang begitu jahatnya. Menyebarkan omong kosong kemana-mana. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kamu orang seperti apa? Kita semua sudah tahu. Kamu tidak perlu memikirkannya. Omong kosong apa yang mereka sebarkan? Oke. Aku mengerti. Kamu lanjutkan saja kegiatannya. Siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor ini? Aku pasti akan menyingkapnya.
Aku mungkin tahu siapa orangnya. Aduh, siapa sih yang brengsek ini memberi resep obat yang salah untuk orang tua saya? Ini sama saja dengan membunuh. Siapa yang bertanggung jawab atas tempat tidur nomor 17? Saya. Dr. Shen. Apa kamu salah memberi resep untuk pasien di ranjang 17 dan 18? Yang di ranjang 18 masih baik-baik saja. Tapi pasien lanjut usia di ranjang 17 itu salah minum obat. Tekanan darahnya naik. Keadaannya kurang baik. Xiaoshan. Sekarang di rumah sakit banyak desas-desus yang membicarakanmu. Sekarang kamu lagi kena masalah ini. Kamu diskor dulu, istirahat beberapa hari. Tunggu sampai penyelidikan selesai. Baru kembali. Nek. Nek. Ayo, Nek, bangun dulu. Kamu bilang saya salah memberi resep. Kalau begitu, masih ingat tidak, kotak obatnya warna biru atau kuning? Biru. Bukan, kuning. Saya ini orang tua, mana ingat detailnya. Kamu dokter gadungan yang mau bunuh suami saya. Pantas saja orang-orang di rumah sakit bilang kamu itu sih, mata duitan, yang jahat. Dokter gadungan yang merusak, ganti nyawa suami saya. Nek. Kamu bilang saya salah memberi resep, tapi resepnya saya berikan minggu lalu. Sudah diminum 4-5 hari. Keadaannya selalu stabil. Kenapa tiba-tiba hari ini? Jadi salah minum obat? Berarti ada orang yang mengatur. Liu YYY. Benar-benar kamu? Shen Qingzu. Kamu pikir kamu sendiri pintar sekali? Apa sebenarnya yang kamu mau? Shen Qingzu. Karena kamu. Aku dibalas dendam oleh keluarga preman itu. Wajahku dirusak. Kakak Yunting juga karena kamu. Ditransfer ke Jingdu. Kakak Yunting juga merebut anakku. Membuatku menderita infertilitas seumur hidup. Lalu meninggalkanku sepenuhnya. Bagaimana mungkin kakak Yunting begitu kejam padaku? Setelah berpikir-pikir, hanya ada satu alasan. Itu karena kamu, si perempuan penggoda. Kamu, lagi-lagi merayu kakak Yuntingku. Le Pascan. Kamu tahu? Aku datang dari jauh ke Jingdu. Bekerja sebagai perawat di rumah sakit untuk orang lain. Membersihkan kotoran dan air seni. Aku tidak peduli. Hanya untuk menghidupi diriku sendiri. Semua ini tidak kepedulikan. Aku hanya ingin kakak Yunting mulai menyayangiku lagi. Tapi mengapa kamu begitu kejam padaku? Berulang kali merebut kakak Yunting dari sisiku. Dulu, sekarang juga. Kamu sudah punya orang lain di sampingmu. Mengapa kamu masih mengganggu kakak Yunting? Kamu tidak tahu malu? Merusak keluarga orang lain. Keguguran dan aborsi. Kamu lagi-lagi menimpakan perbuatanmu ke kepalaku, ya? Kamu pikir aku akan memberimu kesempatan kedua? Kakak Kepar. Kamu lagi-lagi menggangguku. Aku akan bilang ke kakak Yunting. Kakak Yunting paling sayang padaku. Dia bilang, dia tidak akan menikahimu. Dia akan kabur dari pernikahan dan pergi denganku. Kamu tunggu saja. Di pernikahanmu, dijadikan bahan tertawaan semua orang. Buka pintu. Buka pintu. Aduh. Di dalam sudah tidak ada orang lagi. Wajahku terbakar. Sakit sekali. Cepat tolong aku. King Su. Kamu tidak apa-apa?
Tidak apa-apa. Aku di sini. Kamu tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Kamu bersumpah. Aku bersympa. Di hidup ini, aku akan selalu melindungimu. M'enceinte ému. Mari kita mulai lagi dari awal. Kamu bukan King Zhu. Haha. Kakak Yunting. Aku tahu orang yang kau cintai adalah aku. Aku setuju. Kita mulai lagi dari awal. Haha. Ha. King Su. Bahkan jika aku harus mati, aku ingin kamu selamat. Ini hutangku padamu di hidup ini. Aku terlambat lagi. Aku selalu datang terlambat begini. Untungnya King Zhu baik-baik saja. Kamu terbakar. Ini tangan kanan emas yang memegang pisau bedah. Kamu lebih sayang sama aku, atau sama tanganku? Maaf. Tidak usah minta maaf. Aku pernah bilang akan melindungimu, selalu menempatkanmu di urutan pertama. Itu artinya seumur hidup. Seumur hidup. Bukan cuma di beberapa momen. Tapi setiap saat. King Zhu. Aku cinta kamu. Liu Yi, karena pembakaran dengan maksud jahat dan pembunuhan, dihukum penjara seumur hidup. Yunting, kamu janji sama orang tuaku akan menjagaku. Kumohon, tolong aku untuk terakhir kalinya. Yunting, kumohon, bicaralah padaku untuk terakhir kalinya. Aku hanya terlalu mencintaimu. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Dr. Shen dan Dr. Gu bagi-bagi permen pernikahan nih. Sayangnya besok aku jaga, jadi nggak bisa datang ke pernikahan mereka. Aku bisa kok. Aku bisa makan permennya buat kamu. Tunggu aku datang besok untuk menjemputmu, pengantinku. Silakan masuk. Ada kotak kado di depan pintu. Nggak tahu siapa yang kirim. Cantik banget. Biasa aja. Ini kan sudah musim panas. Dikasih sweater. Agak nggak pas waktunya. Sweater merah itu tinggalkan saja di masa lalu. Besok, aku akan memakai gaun pengantin, menuju pria yang sangat kucintai. Bajia c'est la mania. Tak ada kekhawatiran seumur hidup.